ketemu kembali. Jadi ini informatika ya. Ada yang kelas saya enggak, maksudnya saya emang nggak pernah ngajar ini. Dulu sekali saya ketika jadi asisten, waktu sebagai dosen belum pernah beberapa kali ngajar mata kuliah ini. Sebenarnya nggak ada ini. Saya biasanya mengajar jaringan komputer atau mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan. Tapi untuk ini juga saya juga beberapa kali mengampu atau mengajar. Dan apa lagi ya? Ini berarti IF43 ya? IF43 berapa gitu ya? Angkatan 2019 berarti ya? Iya, Pak. Okay. Itu juga dosen wali 2019. Ada yang kelas saya nggak? IF4311. Nggak ada di sini. Jadi nama-namanya sebenarnya nggak ada yang saya kenal. Ya, ini mata kuliah yang agak hektik ya, karena sebenarnya ini merupakan 6 SKS jadi dua mata kuliah dijadikan satu gitu. Jadi seperti 6 SKS saja. Memang mata kuliah memang butuh banyak itu gitu. Dulu kan COA itu 4 SKS, itu jadi satu itu Susdik dan juga COA. Jadi sangat hektik sekali. Nah sekarang dibuat 6 SKS jadi mungkin lebih sesuai kreditnya atau SKS-nya. Ya, biasanya saya disuruh ngisi tausiah dulu ya. Jadi sebenarnya jadi belajar itu ya tidak ada ininya, tidak ada selesainya. Salah satu kebiasaan yang sangat berharga, kemampuan yang sangat berharga saat ini adalah ability to learn dan juga unlearn gitu. Unlearn dan juga relearn. Jadi kemampuan untuk belajar, untuk melupakan sesuatu dan juga untuk mempelajari sesuatu lagi, sesuatu yang baru. Gitu. Karena saat ini sangat cepat, segala sesuatu itu berubah dengan sangat cepat. Dengan banyak sekali disrupsi ya. Orang dulu mengira minyak itu sangat berharga, orang berlomba-lomba bekerja di minyak. Tapi sekarang dengan kondisi saat ini, kondisi seperti apa nih, ya COVID seperti ternyata tidak berguna juga gitu. Minyak tidak terlalu berguna, bahkan pernah kemarin harga minyak turun sampai 0, bahkan minus gitu, karena saking tidak berharganya. Ada yang mengatakan, oh berarti kita belajar kedokteran saja, medis gitu. Ternyata enggak, itu juga bisa jadi nanti suatu saat nanti dalam beberapa waktu ke depan tenaga medis tidak diperlukan gitu. Sebentar lagi mungkin teknologi machine learning sudah cukup canggih, mungkin robot akan menggantikan tenaga kesehatan sangat mudah. Diagnosis ya itu bisa digantikan dengan mudah gitu nanti. Ya. Jadi sekalipun kalian untuk lulus S1 ya informatika nanti ya kemampuan keinginan untuk belajar sesuatu yang baru itu jangan pernah dihentikan. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu saya 2013 yang sangat populer itu taksi Bluebird. Bluebird itu sangat merajai di mana-mana. Jadi sangat untuk mendapatkan taksi tersebut pun sangat susah gitu. Tapi tanpa disangka 2015-an muncullah Gojek dan sejenisnya. Langsung Bluebird itu terjun bebas gitu. Sehingga banyak yang mati di ya mangkrak lah gitu, asetnya tidak terpakai. Jadi merasa bahwa kemampuan yang saya miliki sekarang sudah cukup bagus, sehingga kita tidak ingin melakukan inovasi, itu adalah sesuatu yang akan menjadi bom waktu. Gitu. Ya, itu saya sedikit dari saya. Sudah bentuk slide saya ya, sudah kelihatan. Ini banyak sekali materinya.
kita coba latihan ringan saja. Semoga bisa menambah pemahaman. Oke, yang pertama ini tentang SAP itu. Jadi ini merupakan model sistem arsitektur komputer yang sangat sederhana. Gitu. Yang kalian tahu apa arsitektur komputer yang kalian kenal saat ini? Yang di kuliah apa saja selain SAP ini? SAP ini kan apa kepanjangannya kan? Simple as possible. Jadi merupakan model komputer atau mikroprosesor yang sangat sederhana. Apa selain ini yang kalian tahu? Komputer kalian pakai apa prosesornya? Di laptop pakai apa? Intel, Pak. Ryzen, Pak. Oh, Ryzen. Nah, itu berarti salah satu arsitektur komputer yang terkenal juga gitu. Biasanya beda merek, memang beda arsitektur gitu. Nah, jadi yang sudah kita sebutkan SAP, terus ada juga yang pakai Intel. Intel biasanya terkenal dengan nama biasanya itu X86. Ya, X86, arsitektur X86. Tapi sekarang ini 32 bit ya. Tapi sekarang sudah digantikan dengan sebagian besar sudah berganti ke 64 bit. Intel. SAP, Intel, terus yang kalian belajar setelah ini SAP apa? Ada MIPS ya. MIPS ini yang sangat terkenal. Ini banyak dipakai di perangkat ya mungkin di Indonesia jarang terkenal ya yang dipakai, tapi sering dipakai juga. Terus yang bagian sebut tadi apa tadi? AMD ya, desainnya. Selain itu juga ada lagi yang terkenal biasanya untuk HP pakai apa? Arsitektur apa? Namanya ARM ya. Itu juga ada lagi apa? Ya ini yang beberapa yang terkenal. Dulu kan Intel kan pakai punyanya ini ya, bukan Apple kan pakai punyanya Intel. Nah, sekarang sudah berpindah, mereka bikin sendiri kalau nggak salah namanya M1. Ini cukup bagus. Nah, ini namanya apa? Namanya arsitektur komputer. Jadi misalkan laptopmu pakai arsitektur apa gitu. Jawabnya gini gitu. Pakai Intel X86 atau ini, atau pakai MIPS seperti itu. Ya. Itu namanya organisasi dan arsitektur komputer. Kalau organisasi itu lebih keluarnya. Kalau yang namanya processor itu sebenarnya lebih ke arsitektur. Oke, jadi kita mulai dengan SAP ini. Mungkin di perkuliahan ada SAP 1, 2, 3. Ini sangat spesifik di satu buku saja, bukunya Albert Malvino ini. Tapi memang sangat mudah dimengerti gitu. SAP ini. Oke, jadi kita punya program seperti ini. Ini ada sebuah program SAP 1 dengan alamat 01 berisi ini load 9H. Ini alamat 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 baris ya. Terus baris kedua berisi add AH, ini add B, terus put C, terus out, itu apa? out. Nah, apa yang dilakukan oleh perintah ini? Nah, selain itu ada memori yang berisi ini. Ini memori yang di level bawahnya 0 sampai 5, sedangkan 6 sampai F ini berisi seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh instruksi ini? Gitu. Apa yang dilakukan oleh instruksi ini? Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi di SAP, saya hapus terlebih dahulu beberapa cara-cara ini. SAP itu ada SAP 1 itu ada instruction set ya.
architecture untuk SAT1 itu ada beberapa instruksi mendasar. Ada 5 utamanya ya, yaitu LDA. LDA itu melakukan apa? Dia mengambil dari RAM, data dari RAM dan dimasukkan ke akumulator. Jadi dari RAM ke akumulator. Setelah itu juga ada perintah ADD. ADD apa? Menambahkan data dari RAM ke akumulator. Dan itu ada juga perintah sub. Akan mengurangi data dari RAM dari akumulator, dari ACC. Selain itu juga ada perintah out yang akan memindahkan data dari ACC, dari akumulator ke register. Terakhir ada perintah halt, HLT, yaitu berhenti, stop. Oke, nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh perintah ini, oleh perintah tersebut, ini program ini? Pertama, jadi program itu diletakkan di low memory. Ya, ini alamatnya rendah dari 0 sampai 5. Ini low memory, alamat dengan penomoran yang rendah. Yang di situ, selain itu juga ada high address memory di sini. Apa yang dilakukan oleh perintah ini? Pertama, ya tadi alamatnya itu diletakkan dari 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 itu programnya. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai sebuah akumulator ya. Akumulator. Jadi ini saya coba satu persatu ya, sesuai dengan ini aja. Alamat 0 dari baris ke 0 ya. Baris ke 0 isi A. Jadi kita punya register atau akumulator namanya A. Perintah LDA. LDA 9H. Artinya apa? Kita akan memasukkan nilai dari alamat 9H ke dalam akumulator. Mana alamat 9H? Isinya apa 9H? Mana alamat 9H? Jadi kita lihat di sini. Alamat 0 isinya ini, dan seterusnya. Nah, alamat 6 ini, 7 ini, 8 ini, 9 ini. Nah, ini alamat 9H. Isinya apa? 01. Sehingga A akan diisi dengan 01. Oke. Selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Baris kedua perintahnya apa? Baris kedua add AH. Sekarang kita lihat AH. Add itu perintah apa? Dia akan menambahkan nilai yang berada pada alamat di RAM dengan ACC. Sehingga A akan berisi yang sebelumnya 01, dia akan ditambahkan dengan 01 ya. Ditambahkan dengan isi dari alamat AH. Alamat AH isinya apa? 02. 02. Jadi hasilnya berapa? 03 heksadesimal. Selanjutnya apa? Perintah selanjutnya. Perintah kedua, baris ketiga berarti ya. Yang ini sekarang kita masuk ke sini. Add BH. BH apa isinya? BH isinya 03. Berarti kita lakukan lagi.
A yang sebelumnya berisi 03 heksadesimal ditambah dengan isi dari BH. BH isinya apa? 03 lagi. 03 juga. 03. Berarti isi dari A yaitu 06 heksadesimal. Selanjutnya apa? Kita sudah selesai. Sekarang baris yang keempat atau alamat yang ketiga yaitu sub kurangi dengan CH hingga A akan berisi apa? 06H dikurangi dengan isi dari CH. Isi dari CH itu apa? Mana CH? Ini dia CH, yaitu 04 heksadesimal, sehingga akan menghasilkan 02 heksadesimal. Ya. Selanjutnya, perintah apa? Selanjutnya yaitu perintah yang keempat atau baris yang kelima, yaitu out. Kalau out berarti ini akan dikeluarkan kemana? Ke display biner. Gitu. Nah, kalau kita ubah jadi biner, jadi gimana? Heksadesimal 02 ini berarti 0 ya, 02 ya. Berarti ini yang pertama akan kita ubah menjadi heksadesimal, menjadi biner 000 dengan 4 digit, sedangkan 2 akan kita ubah menjadi biner juga dalam bentuk heksadesimal, dalam bentuk biner 0010. Sehingga inilah yang akan muncul di display. Perintah terakhir yaitu HLT atau halt, dia akan menghentikan program tersebut dan mengakhiri pengolahan data, processing data. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa ini cukup sederhana ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di program sebelumnya, kita ingin mengubah menjadi bahasa mesin. Ya, ini ada tabelnya, opcode-nya, kita ubah. Mana program sebelumnya. Ya, copy dulu. Program sebelumnya, biar mudah di-translate. Nah, ini programnya dan akan kita ubah berdasarkan opcode-nya. Opcode-nya, oke. Sekarang kita lihat yang baris pertama dulu. LDA. LDA apa? Heksadesimalnya? Ini ya. 000 ini LDA. Berarti di sini berisi 0000. Setelah itu 9H. 9H kita ubah menjadi heksadesimal, menjadi biner juga. Itu apa? 1001. Setelah itu ADD. ADD apa? Kodenya 001. 0001. Setelah itu ada A. Apabila kita ubah menjadi heksadesimal jadi apa? 1010. Jadi ini, kalau kita pasangkan dengan alamatnya, misalkan ini machine language-nya dan ini address-nya, maka ini alamatnya itu 000, karena ini 0 heksadesimal, dan ini akan kita ubah menjadi 0001. Sekarang untuk alamat 0002,
isinya apa? Yaitu sub. Maaf, ini dia. ADD lagi, berarti tetap sama 0, 0, 0, 1. Sedangkan untuk address-nya, ya untuk BH ini kita ubah menjadi hexadesimal juga. Kita ubah jadi binar juga, berarti 1011. Selanjutnya yang sub ini, baris yang keempat atau address 0003. Nah, sub kodenya apa? Sub yaitu 0010. Sedangkan CH, apa CH? CH itu 12 ya. Berarti kita ubah jadi 1100. Selanjutnya ada out. Nah, out kodenya apa? 1110. Nah, sisanya diisi apa? Ini diisi don't care. Diisi don't care. Oke, sini. Di alamat 0004. Terakhir ada di sini, yaitu HLT 111. Sama juga, HLT ini tidak punya parameter sehingga ininya diisi don't care. Artinya kalian isi 0 pun nggak sama saja maksudnya. Gitu. Ini diisi 1 semua pun nggak akan berpengaruh. Nah, ini contohnya. Oke, jadi ini kita mengubah program ini menjadi bahasa mesin. Nah, mesin yang dipahami ya ini. Mereka nggak ngerti ini. Ini buat manusia saja. Oke, ada pertanyaan? Tadi LDA sama HLT itu apa, Pak? LDA. Iya. LDA apa LDA? LDA itu load. Load itu memasukkan nilai yang berada pada alamat ini. LDA itu load. Jadi, saya coba ini dulu ya, coba carikan gambarnya yang bagus. Nah, oke, ini ada gambar yang bagus di buku. Nah, kelihatan ya. Jadi ini arsitekturnya dari sebuah prosesor SAP. Nah, di sini ada namanya akumulator. Nah, perintah LDA itu akan memasukkan sesuatu dari memori atau RAM sesuai dengan alamat yang ditunjuk ke ini, ke A ini, ke akumulator. Misalkan ini RAM-nya ya. RAM ada alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus isinya 4, 9, 10, 0, 2, minus 1, 3. Anggap aja gini. Ini alamat, ini isinya. Misalkan ada perintah LDA 4 hexadesimal 4H. Apa isi dari A sekarang jika saya mengeksekusi perintah ini? Apa isinya? Dua, Pak. Berapa? Ayo. Isinya
2 ya, Ya, Pak. isinya apa? Bukan ya? 2, iya. Iya, 2. Jadi, Ya. kita melihat pada baris keempat atau alamat nomor 4. Jadi misalnya anggap aja rumah gitu. Tiap rumah kan ada alamatnya. Nah, tiap dan ada alamat, misalnya nomor rumah dan juga ada apanya? Ada isinya gitu. Nah, alamat nomor 4 isinya apa? Isinya 2. Sehingga akumulator ini akan berisi 2 gitu. Oke. Baik, Pak. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan compile ya. Kalian pernah mengcompile file, mengcompile program, misalkan dari bahasa C menjadi Excel. Pernah? Nah, itu sebenarnya kita mengubah bahasa seperti ini tadi ya, LDA dan sebagainya ini menjadi bahasa mesin. Ini 00001 dan sebagainya ini. Gitu. Oke, saya lanjutkan biar tidak terlalu malam. Ya. Nah, kita ingin selanjutnya saya ingin memprogram untuk prosesor SAP yang akan melakukan operasi ini 16 tambah 20 tambah 24 dikurangi 32. Semuanya dalam apa ya? Dalam desimal ya. Kalau SAP kan dia programnya dalam heksadesimal kan ya. Jadi harus kita ubah terlebih dahulu nantinya. Oke. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu nilai-nilai ini yang asumsinya ya. Kita asumsikan misalkan nilai ini ada di RAM ya. Misalkan ini alamat RAM. Misalkan ini RAM-nya. Misalkan kita taruh di misalkan apa alamat ke 9. Nah, biasanya jadi data itu biasanya di alamat-alamat tinggi, sedangkan perintah atau program di alamat yang lebih rendah. Misalkan di alamat 9, terus 10 ya, 10 itu heksadesimalnya A, B, C, dan seterusnya. Karena kita ada ini kan ya, ini kan cuma 4 ya, berarti kita cuma butuh 3 alamat saja. Ini kita simpan di 9 ini. Nah, 16 ini kalau kita ubah jadi heksadesimal bentuknya apa? 16. Berapa? 16 ini. Gimana cara mengubahnya? Jadi heksadesimal. Masa lupa sih. Nah, coba. Nah, heksadesimal kan gini ya, 0, kita desimal dulu aja. Desimal, di sini heksadesimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, sama. Ya, 14. Nah, 0 tetap 0. 1 tetap 1. 2, 2, 3, 4 sama, 5, 6, 7, 8, 9, plus 10 apa 10? Hexadesimalnya. A, Pak. 10 jadi A, 11 B, ya. 12 berapa? C, C, 13 D, D, 14 E, E, F, 15 F. F, ya. Oke. Nah, 16 apa? 10, Pak. Ya, 10 bacanya jangan 10. Oh iya, Pak. Maaf. Ya, 10 heksadesimal lah, 10 heksadesimal. 10 heksadesimal bisa dibilang gitu lah. Oke. Ya. Tadi ini saya ubah jadi 10 ya, 10 heksadesimal. Sedangkan 20 jadi apa? A ya, Pak. Kenapa? A, Pak. 20 kok. 14 heksadesimal, Pak. 14 heksadesimal. Gimana caranya sih? Kita bagi dengan berapa? Bagi dengan 16 ya. 10 bagi 16 dapat Iya, berapa? Pak. Dapat 1. Dapat 1, sisa 4. 4. Ya. Sehingga kita tulisnya 1, 4 heksadesimal. Nah, 16 kenapa kok jadi 10? 16 dibagi 16. Dapat berapa? 16 dibagi 16 dapat berapa? Dapat 1 kan? 1. Sisa berapa? 0. Sisa 0. Nah, kayak itu bacanya jadinya 1, 0 heksadesimal. Oke. Jadi ini 1, 4 atau yang 14 aja heksadesimal. Yang penting jangan lupa baca ininya. Sekarang 24. 24 heksadesimalnya apa? 24 heksadesimal. Berarti bagi 16. Bagi 16 dapat berapa? 18, Pak. 18 1 sisa heksadesimal. 8. 8. Ya, berarti 18 heksadesimal. Terakhir 32. Jadi berapa? 20. Nah, ini dapat 2 ya. Ya. Sisa 0. Berarti 20 atau 20 heksadesimal. Nah, ini akan kita simpan. Kita simpan di alamat tertentu ya. Misalkan ini 9H. Misalkan saya taruh sini semua, berarti isinya 9H akan saya isi dengan 10 heksadesimal. A heksadesimal saya isi dengan 14 heksadesimal. B heksadesimal akan diisi dengan 18. C akan kita isi dengan 20 heksadesimal. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita membuat programnya sekarang ya. Yang akan melakukan ini gitu. Jika ingin melakukan ini kita lakukan di akum tadi. Pertama di baris kita memprogram itu mulai dari baris 0 heksadesimal. Pertama saya masukkan terlebih dahulu 16 ke akumulator. 16 di akumulator. Berarti LDA. LDA apa? 16 ini atau 10 heksadesimal terletak di alamat berapa? Alamat mana alamatnya? Di mana ya? 10 heksadesimal. 9H bukan, Pak? 9H. Sehingga ini LDAA
9. Nah, selanjutnya di baris kedua di 1 heksadesimal saya akan melakukan penjumlahan langsung ya. Langsung. Jadi di sini A sama dengan 9 ya. Selanjutnya di LDA langsung lakukan penjumlahan karena saya melakukan ini kan ya. Berarti ADD apa? Saya ingin menjumlahkan A, berarti A akan diisi dengan A yang ada sebelumnya ditambah dengan ini 20 atau 14H. 14H letaknya di mana? Di A. Di A heksadesimal ya. Berarti saya tulis di sini A heksadesimal. Ya. Sehingga ini akan diisi dengan isi dari 14 heksadesimal, sehingga di sini 9 ditambah 14 heksadesimal. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita ingin menjumlahkan dengan 24. Berarti di baris kedua alamat kita buat ini penjumlahan lagi. ADD apa ini? 24 atau 18. 18 heksadesimal alamatnya di mana? Alamatnya di sini kan ya. Berarti ADD B heksadesimal. Sehingga isinya di sini akan A ditambah isi dari B heksadesimal atau 18 heksadesimal ini. Berarti A sebelumnya kan nilainya ini kan ya. 19 tambah 4, 9 tambah 14 heksadesimal kan ya. Berarti 9 tambah 14 ditambah 18 heksadesimal. Sekarang di baris selanjutnya. Jadi ini masuk ke sini. Sekarang di baris ketiga heksadesimal, nah, kita lakukan apa? Pengurangan ya. Pengurangan apa? Dengan 32. Perintahnya apa? Subtract ya. Sub berapa? Sub 20 heksadesimal ini mana? Di alamat CH ya. Oke. Nah. Sehingga di sini yang terjadi yaitu A akan diisi dengan nilai A sebelumnya dikurangi dengan isi dari CH. CH itu 20 heksadesimal. Yang akan berisi 9 ditambah 14 ditambah 18 dikurangi 20 heksadesimal. Maaf ini salah, ini bukan 9, saya lupa tadi. Berapa? 10H. 10 ini bukan 9, itu 10. Ini bukan 10. Jadi 10 dikurangi 14 ditambah 14 ditambah 18 kurangi 20 heksadesimal. Oke. Ini belum selesai karena untuk kita harus menampilkan hasilnya juga. Menampilkan hasilnya dengan apa? Dengan menggunakan perintah out. Berarti pada 4 heksadesimal kita gunakan perintah out. Dan terakhir yaitu di 5 heksadesimal kita selesaikan untuk programnya dengan perintah HLP. Programnya ini, jadi ini programnya, jadi ini hasil akhirnya. Selanjutnya ubah program yang sudah kita buat tadi
menjadi heksadesimal. Ya, sudah kita buat. Ini kode sebagai ya. Kita ubah vertical 1. Ini mudah ya. LDA jadi apa ini? 000 berarti 0 heksadesimal, 9 heksadesimal. Terus pada alamat yang ini ADD itu apa? 01 1 heksadesimal A heksadesimal, atau kita tulis langsung seperti ini 09. Ini berarti 1 A heksadesimal. ADD juga sama, berarti 1 B heksadesimal. Setelah itu sub itu 2 ya, 2 CH itu 2C heksadesimal. Out itu apa? Out itu 2CH, bukan E ya, ini E heksadesimal, HLT itu F heksadesimal. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini? Lanjutkan aja. Nah, di manual di datasheetnya prosesor 8080 atau 8085, jadi ada 13 state untuk mengeksekusi LDA, perintah LDA tadi. Nah, jika clock-nya itu mempunyai frekuensi 2,5 MHz, nah, berapa lama untuk mengeksekusi perintah LDA ini? Ini kan dikatakan ada 13. Berarti ada 13 siklus. Ada 13 clock lah. 13 clock. Di sini ada nah, sekarang tugas kita itu mencari lama dari clock. Nah, satu clocknya itu berapa? Nah, satu clocknya yaitu 1 dibagi frekuensi. 1 dibagi frekuensi itu berapa ini? 1 dibagi, ini frekuensinya kan 2,5. 1 dibagi 2,5 MHz. Oh, nah berarti berapa ini? Satu bagi 2,5 berapa? 0,4 ya. Itu 2,5 0,4. 1 dibagi mega berarti 1 bagi mega berapa? Lebih ini 10 pangkat 6 berarti kali 10 pangkat minus 6 hertz ya. Hertz ini apabila dibagi hertz berarti jadi detik ya, atau second. Berarti yang segini gitu. Atau bila kita ubah menjadi nano misalkan berarti 400 berarti kalau ini 0,4 mikrosecond, atau bisa kita ubah menjadi nanosecond berarti 400 nanosecond.
berapa lama satu instruksi LDA gitu. Oke, LDA berarti 13 kali clock ini. Itu berarti 13 kali 400 nanosecond. Berarti berapa ini? 5.200 ya, 5.200 nanosecond. Kita ubah jadi mikrosecond lagi berarti 5,2 mikrosecond. Jadi itu waktu yang dibutuhkan. Oke, ini ada ini lagi. Kita balik lagi ke pemrograman lagi. Jadi kita ingin membuat program yang apa ini lakukan, kita mengisi akumulator dengan nilai 49 heksadesimal dan register B. Jadi ingat tadi ya, arsitekturnya untuk SAP itu ada, kalian ada akumulator, juga ada register B. Kita juga bisa mengisi register B juga. Jadi kita bisa mengisi register B. Nah ini udah masuk ke SAP2 nya. SAP2. Nah SAP2 itu mempunyai struktur yang sedikit lebih kompleks. Ya. Coba kopikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini SAP2. Jadi tetap ada akumulator. Selain itu juga ada register B dan juga register C. Nah, kita akan melakukan operasi berikut. Jadi kita memasukkan kita buat program yang akan memasukkan nilai 49 ini ke akumulator dan register B diisi dengan nilai 4A dan register C diisi dengan 4D heksadesimal. Setelah itu kita akan memindahkan nilai dari akumulator, kita masukkan ke memori pada alamat 6285 heksadesimal. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja. Nah, kalau akumulator, kita tadi pakai perintah apa? LDA, ya. Nah, kalau sekarang kita juga bisa langsung ya
mengisi akumulator dengan sebuah nilai tanpa harus mengakses RAM. Caranya bagaimana? Itu dengan menggunakan perintah MVI, move immediate. Ya. Nah, jadi kita lakukan satu persatu ya. Jadi kita lakukan ini terlebih dahulu, load akumulator dengan nilai 49. Nah, itu perintahnya MVI dengan apa? Kita isi akumulator. Akumulator itu apa? Kodenya yaitu A. Setelah itu dengan nilai 49 hexadesimal. Selanjutnya lakukan apa? B kita isi dengan 4A. Berarti MVI B 4A. Bedanya apa dengan LDA? Kalau LDA kita ingin mengisi A dengan sebuah nilai yang berada pada alamat 49 atau 4A. Tapi kalau MVI 49 lah yang kita masukkan ke A. Jadi nilai A akan berisi 49. Dan ini nilai B akan berisi 4A. Hexadesimal semua. Setelah itu kita akan mengisi register dengan nilai 4B. 4B ini. M, P, I, C, 4B. Hexadesimal secara langsung. Nah, berarti ini C akan berisi 4B hexadesimal. Setelah itu kita ingin menyimpan nilai yang ada pada akumulator pada memori ke RAM. Ini pada alamat 6285. Perintahnya bagaimana? Ya ini langsung aja STA. STA berarti ini kita store, kita menyimpan nilai yang sebelumnya berada pada akumulator, kita pindahkan ke alamat ini pada RAM 6285H. Berarti nanti di RAM pada alamat ini akan berisi apa? Nilai dari akumulator yaitu 49. Nah, untuk mengakhiri program, kita akhiri dengan HLT. Nah, jadi ini solusinya ya. Bagaimana kita mengubah ke bahasa mesin? Ya, kita pakai ini aja. Seperti tadi, kita ubah jadi opcode-nya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke SAT3. Oke, untuk pertanyaan makin berkurang pesertanya. Tinggal 11 ada chat apa ini. Kita lanjutkan ke sini. Unsigned integer. Ini SAP3. SAP3 sedikit juga bertambah kompleks ya. Kita lihat arsitekturnya.
langsung aja. Jadi SAP3 ini dia merupakan mikroprosesor atau mikrokomputer 8 bit. Jadi setiap angka itu berupa 8 bit. Sekarang kita lihat beberapa instruksi yang akan kita gunakan untuk SAP3 ini. Jadi kita mempunyai sebuah nilai unsigned binary, jadi nilai biner tanpa tanda, di mana 16 bit, kalau 8 bit itu sampai 0255, terus 16 bit itu sampai 65.535 dari 0. Sekarang kita membuat sebuah program SAP3 yang akan melakukan penjumlahan 700 dan 900. Berarti kita harus menggunakan ini 16 bit, mau tidak mau. Ya, karena ini di atas 255. Nah, kita coba buat program yang akan melakukan penjumlahan 700 dan 900. Nilainya disimpan di register 8 register H dan L ya. Nah, biasanya kita mulai dengan melakukan apa? Kita ubah terlebih dahulu ini menjadi heksadesimal. Jadi heksadesimal. Nah, 700 ya. 700 desimal itu sama dengan, ya ini angkanya agak susah. Kita hitung-hitung kurang lebih 02 BC heksadesimal. Sedangkan 900 desimal itu kurang lebih sama dengan 0384 heksadesimal. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, inilah sambil ada rapat, ini masih nyiapin mata kuliah untuk semester depan. Ya.
kita lakukan ini yaitu kita tahu bahwa tadi saya sampaikan bahwa kalau SAP3 itu cuma bisa 8 bit saja. Nah, bagaimana sih kita ingin melakukan operasi yang 16 bit? Ya, kita harus memisahkan ini, gitu, memisahkan perhitungan ini, gitu. Nah, kita caranya begini, kita itu doakan satu persatu ya. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu akumulator MVI, kita isi dengan apa? Dengan 00 hexadesimal. Ya. Setelah itu kita isi MVI B dengan bagian atas dari 700. Ini upper ini kan yang bagian atasnya. Berarti 02 hexadesimal. Terus kita isi lagi MVI dengan kita sekarang yang C. C akan kita gunakan untuk menyimpan yang bagian bawahnya. D, C, hexadesimal. Setelah itu kita lakukan lagi. Jadi kita ada beberapa tambahan di sini. Ada register D, kita gunakan untuk menyimpan ini 03 hexadesimal. Lagi MVI. Ada register E juga, kita simpan bagian bawahnya dari 900, berarti 84 hexadesimal. Dan kita lakukan penjumlahan perintah ADD C, ADD C artinya apa? A akan diisi dengan C, dijumlahkan dengan C, nilainya disimpan di A, berarti 0 ditambah ini. Itu kita tambahkan lagi, jadi kita melakukan ini ditambah ini. Selanjutnya lakukan lagi ADD E, berarti ini akan ditambahkan dengan ini, sehingga bagian bawah akan dijumlahkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan perintah off. Ya. L A. Nah, jadi hasil penjumlahan sebagian akan disimpan ke A. Selanjutnya MVI A ya, 00 hexadesimal. Kita kosongkan lagi akumulator. Ya. Setelah itu kita lakukan penjumlahan lagi, yaitu sekarang ADC. Bedanya apa dengan ADD? ADC juga melakukan penjumlahan, tapi bedanya dia akan disimpan dengan carry. Jadi ADDB akan menyimpan carry sisa penjumlahan sebelumnya. Selanjutnya ada perintah, kita lakukan ADD lagi D, sehingga kita akan menyimpan upper, nilai yang atasnya sekarang. Tadi perintah melakukan operasi yang bawahnya, sekarang perintah yang bagian atasnya. Nah, nilai hasil penjumlahan terakhir ini akan disimpan di A, dua-duanya ini. Selanjutnya, kita pindahkan nilai dari A. Kita masukkan ke A. Setelah itu kita akhiri dengan perintah HLT stop. Jadi ini kurang lebih perintahnya untuk melakukan operasi 16 bit pada SAP3.
Mungkin itu dulu ya. Saya khawatir terlalu malam ini. Mohon maaf tadi telat ya. Jadi artinya ada beberapa lagi ya. Ya, kita ini baru SAP ya. Selanjutnya kita lanjut ke MIPS. Ya. Jadi kita mau ngubah aplikasi apa tuh perintah ini menjadi MIPS ya. Nanti saya kirim apa tuh solusinya aja nantinya. Di sini ada beberapa ya, MIPS. Ini juga sama, MIPS juga. MIPS juga. Nah, tapi ini nanti kita ubah menjadi pipeline diagram gitu. Gimana ngubah ini jadi pipeline diagram. Ya, itu dulu ya. Mohon maaf tadi telat mulainya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nanti saya kirim ke panitia. Ujiannya buat besok ya? PLA. Iya Pak. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf tadi saya telat. Ya. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan buat mengisi responsi hari ini. Ya. Oke, sama-sama. Buat rekaman responsinya nanti dikirim di OA ya teman-teman. Terima kasih sudah datang responsi hari ini. Saya tutup responsi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.